Halo, kembali lagi bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Berbicara sobek kiri asal negeri Samba memang tak ada habisnya. Kini kita mengenal Marcelo menjadi salah satu bek kiri terbaik asal Brazil. Was Roberto Carlos namanya pun kerap dibandingkan dengan legenda tim nasional Brazil tersebut. Bahkan beberapa legenda sepak bola dunia turut mengakui kemampuan yang dimiliki oleh bek sayap milik Real Madrid. Seperti nama Paolo Maldini, hingga mendiang Maradona, juga mengakui kemampuan yang dimiliki Marcelo. Tumbuh di lingkungan yang kurang beruntung, memaksanya untuk memilih sepak bola menjadi jalan untuk keluar dari kemiskinan. Nah, penasaran kan bagaimana perjalanan hidup, kekayaan hingga koleksi kendaraan yang dimiliki Marcelo saat ini? Pemain bernama lengkap Marcelo Vieira da Silva Junior. Lahir di Rio de Janeiro, Brazil pada 12 Mei 1988. Ia tumbuh di lingkungan yang kurang beruntung. Pendapatan kedua orang tuanya jauh dari kata cukup guna memenuhi segala kebutuhan Marcelo. Di usianya yang baru 10 tahun, Marcelo mengambil langkah mencari uang demi membantu perekonomian keluarganya. Hingga ia beranggapan sepak bola adalah salah satu keluar dari kemiskinan. Wajar saja saat kecil Marcelo sangat mencintai sepak bola. Dan kerap kali ia bermain bola di jalanan bersama rekan-rekannya. Ketika umurnya menginjak 14 tahun, Marcelo kemudian bergabung dengan Akademi Fluminense. Perjalanan karirnya tak semulus yang kita bayangkan. Ia hampir meninggalkan dunia sepak bola lantaran tak memiliki uang yang cukup untuk kelas untuk membawanya ke tempat latihan. Namun masalah itu dapat teratasi berkat dukungan dari manajemen klub yang menganggap sosok Marcelo pemain yang berbakat. Fluminense kerap memenuhi beberapa kebutuhannya. Soalnya manajemen klub yang berjasa dalam perjalanan karirnya. Ternyata kakeknya Senior Pedro turut berperan membiayai segala kebutuhan Marcelo. Kerap kali juga sang kakek menemaninya ke tempat latihan. Merasa berutang besar kepada Senior Pedro, Marcelo rela memberikan seluruh gaji pertamanya buat sang kakek. Bersama Fluminense kemampuan olah bolanya pun kian meningkat dan memukul, hingga membuatnya dimasukkan ke dalam skuad utama. Dengan menorehkan 6 gol dalam 30 laga, membuat rasa Spanyol tertarik untuk merekrutnya. Tepatnya saat ia berusia 18 tahun, Marcelo resmi berseragam Real Madrid dan menjalani debut perdananya pada 7 Januari 2007 sebagai pemain pengganti hingga membuat Fon terpukau. Seakan melihat sosok pengganti Roberto Carlos dalam dirinya. Namun debutnya kurang manis sebab pada laga tersebut Real Madrid harus tunduk dengan skor 2-0. Setelah ia menjalani debutnya, Marcelo kian mendapat kepercayaan dari pelatih baru Los Blancos kala itu. Brush Air kemampuan bertahan hingga menyerang ia miliki, menjadikannya pemain yang penting bagi Real Madrid. Musim-musim selanjutnya Marcelo memperlihatkan perkembangannya dalam mengolah si kulit bundar. Komennya lekat dengan nomor punggung 12 ini kerap menjadi pilihan utama Real Madrid untuk sektor bek kiri. Pada musim 2013 Marcelo menjadi pemain penting bagi Real Madrid. Saat meraih trofi Liga Champions, Marcelo berhasil mencetak gol bagi Real Madrid pada laga final melawan rival sekotanya yakni Atletico Madrid. Pada pertandingan itu Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1. 42 tahun bersama Los Blancos, Marcelo telah menorehkan beberapa, masih diantaranya gelar La Liga pada musim 2006 hingga 2007.
2011 hingga 2012, 2016 hingga 2017, dan 2019 hingga 2020 lalu. Ia juga meraih gelar Copa del Rey pada musim 2010 hingga 2011, dan 2013 hingga 2014. Soalnya itu pada tahun 2014 dan 2016, ia meraih Piala Super UEFA. Gelar lainnya yang diberikan Marcelo, yakni gelar Liga Champions, FIFA Club World Cup, dan Supercopa de Espanya. Kerap menjadi pilihan utama di klub, tentunya dia pun menjadi pilihan utama di tim senior Brasil. Marcelo mendapat kesempatan memulai debutnya bersama skuad senior Brasil pada usia 18 tahun melawan Wales di laga uji coba. Gemilang bersama klub, ternyata karir Marcelo di tim nasional Brasil tidak gitu bersinar. Tampil di Piala Dunia 2014, Marcelo mencetak gol bunuh diri saat pertandingan pembuka melawan Kroasia. Hal itu menjadi gol bunuh diri pertama di ajang Piala Dunia. Peran Marcelo di sektor bek kiri berhasil tidak tergantikan, dan berhasil membawa Brasil melaju ke semifinal. Timnas Brasil kala itu harus pupus, sebab tim Samba harus menelan kekalahan telak dari Jerman dengan skor 7-1. Pencapaian Marcelo bersama Timnas Brasil sejak tahun 2000. Merebut gelar juara Piala Konfederasi di tahun 2013. Hingga saat ini ia telah mengoleksi 6 gol dari 50 laga bersama Timnas Selection. Selanjutnya kita akan membahas kisah asmara dari pemain satu ini. Nama Clarissa Alves adalah sosok wanita yang kerap mendampingi Marcelo. Mereka berdua telah menjalin kisah asmara sejak usia 15 tahun. Hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak. Selain menjadi istri dari Marcelo, ternyata Clarissa Alves adalah seorang aktris di Brasil. Menjadi salah satu bek terbaik dunia. Dikabarkan Marcelo menerima gaji sebesar 253 miliar per musim, hingga menjadikannya salah satu bek termahal dunia. Ia memiliki total kekayaan sebesar 160.000.000 US dollar. Selain itu ia juga mendapatkan pundi-pundi uang dari sponsor seperti Adidas dan salah satu penyedia video game eSword. Memiliki harta yang berlimpah tak membuat Marcelo hobi menghamburkan uangnya. Dirangkum dari berbagai sumber, Marcelo hanya memiliki 2 mobil, yakni mobil tua Volkswagen peninggalan kakeknya dan Audio 7 yang dibanderol dengan harga 1,9 miliar. Di mana mobil tersebut hanya pemberian sponsor. Dan sebuah rumah di kota Madrid, dengan berbagai fasilitas di dalam rumah. Hai seperti kolam renang, dan beberapa fasilitas olahraga di dalamnya. Kepribadian Marcelo yang sederhana, tak lepas dari mana ia berasal. Sebab ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Untuk itu ia kerap kali memberikan donasi kepada anak-anak kurang beruntung yang ada di seluruh dunia. Nah, itulah tadi kisah perjalanan karir seorang anak yang kurang mampu dari Brasil, hingga menjadi salah satu bek sayap terbaik di dunia.